Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Gimana kalau ada pembeli yang minta notanya dinaikin kalau belanja? Oke. Teman-teman jangan skip video ini karena ini penting banget ya. Banyak terjadi di masyarakat kita. Orang yang menaikkan nota harga untuk mengklaimnya kepada orang lain, maka dia berarti tidak jujur dan memakan uang haram dari kelebihan notanya. Itu yang pertama. Dan kita yang memfasilitasinya untuk melakukan keharuman sama dengan pelakunya. Hal itu jadi tidak boleh memberikan nota yang lebih. Oh, kami nggak bisa, Bu. Gitu aja. Dia marah, nggak mau belanja di kita, nggak apa-apa. Yang penting usaha kita tetap aman dan berkah. Kemudian yang kedua, ini juga senada dengan orang yang mau meminjam uang, meminjam KTP kita atau kita sebagai penjaminnya. Jika pinjamannya itu riba, kita meminjamkan KTP atau kita ikut tanda tangan, itu juga bagian dari melakukan aktivitas itu. So, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Jika kita bertolong menolong dalam keburukan, maka kita sama dengan pelaku buruk itu. Jadi kalau mau nolong itu, nolong dalam kebaikan aja. Jangan sekali-kali menolong dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, gimana kalau hari ini Senin Kamis? Rupanya Senin Kamis depan nggak puasa lagi. Oke, teman-teman, puasa Senin Kamis itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak puasa nggak apa-apa. Hanya saja ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau selalu ya? Jadi Rasulullah itu selalu puasa Senin dan Kamis. Kenapa engkau selalu puasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah mengatakan, di hari Senin dan Kamis, malaikat membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan, dan aku pengen saat amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Itu sebab Rasulullah selalu melakukan puasa Senin dan Kamis tanpa putus. So, kalau teman-teman mau, lakukan aja sering-sering. Nah, puasa Senin dan Kamis ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Dan kemudian yang paling penting adalah ingat di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Itu sebab di bermusuhan itu tidak boleh lewat dari 3 hari. Tidak boleh lewat dari Senin dan Kamis. Karena kalau kita bermusuhan melewati Senin dan Kamis, catatan amal kebaikan kita tidak akan disetor oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya puasa Daud. Boleh nggak kalau lagi punya hajat, puasa Daudnya saya berhentiin dulu? Oke. Teman-teman, gimana pun puasa Daud itu hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib. Jadi anytime, kapanpun teman-teman pengen batal, sebenarnya tidak ada dosa atas kita. Jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah puasa Daud yang diniatkan berbatas waktu. Misalnya, aku pengen puasa Daud di hari Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu Minggu aku pengen libur. Nah, itu yang nggak boleh. Karena tabiat puasa Daud itu adalah puasa sepanjang waktu. Kecuali di waktu diharamkan berpuasa atau saat haid atau saat bulan Ramadan. Tapi kalau pengen batal karena sesuatu hal, tidak ada masalah. Semoga bermanfaat ya. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Saya selalu teman-teman semua di sana dan boleh cek video aku yang lain ya. Dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kepala pusing, takut jatuh, boleh nggak saya sholat duduk? Oke. Teman-teman yang pusing kepala atau misalnya migrain parah atau misalnya vertigo parah, itu daripada khawatir terjatuh, maka boleh aja dalam keadaan duduk saat penyakitnya itu timbul ya. Jadi tidak selamanya
saat penyakitnya itu timbul aja. Itu beda dengan orang-orang yang memang kakinya udah sakit dan tidak akan pernah bisa sholat berdiri kecuali mereka sembuhkan sakitnya. Jadi kalau lagi vertigo parah atau migrain parah, daripada teman-teman paksakan terjatuh juga nggak boleh, karena kita harus hifdzun nafs, menjaga diri. Sholat aja dalam keadaan duduk karena ada sakitnya. Dikhawatirkan kalau berdiri nanti kenapa-napa. Jadi tidak ada masalah sholat dalam keadaan duduk jika dalam kondisi terdesak ya. Hanya saja itu statusnya hanyalah kasuistis. Dia tidak sampai ke tahap duduk selamanya. Seperti orang-orang yang stroke atau orang-orang yang sholat dalam keadaan duduk karena lututnya sakit. Nggak masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk aja. Islam tidak memberatkan seberat-beratnya. Maksimalkan aja. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sholat hajat dikerjakan lebih dari satu kali dalam satu hari? Oke. Jawabannya adalah boleh ya teman-teman. Sholat hajat itu 2 rakaat, boleh 4 rakaat kok. Boleh siang dan malam, bahkan at least sampai 12 rakaat. Nah teman-teman bisa lakukan di siang dan malam kecuali di 3 waktu sholat. Di 3 waktu haram sholat. Yang pertama adalah habis subuh, nggak boleh. Habis asar nggak boleh. Kemudian sebelum azan zuhur, sebelum matahari tepat di atas kepala, itu nggak boleh. Tapi selain itu boleh melakukan sholat sunat hajat. Niatnya sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh tuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, nanti banyak mohon kepada Allah atas hajat kita. Sholat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah itu doakan anaknya. Oke, itulah sholat sunat hajat. Semoga bermanfaat. Nah, Loki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.